Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Ngesrep. Adik-adik, sudah siap? Tema kita minggu ini adalah awas, waspada, berita bohong. Nah, nanti kita juga akan membaca Alkitab bersama-sama dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Adik-adik terkasih, sudah siap untuk mulai sekolah minggu kita? Kita mau memuji nama Tuhan, judulnya Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik di rumah pasti sudah tahu semua. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk, kita pujikan dengan hati gembira, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Ku tambah cintanya. Setelah memuji nama Tuhan, kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Tangan dilipat, mata dipejamkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kami boleh kembali lagi mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan bukakan hati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gunung-gunung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Nats kita pada pagi ini kita ambil dari ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan beberapa cerita. Yang pertama adalah tentang sedia payung sebelum hujan. Apa artinya sedia payung sebelum hujan? Artinya adalah kita harus selalu berjaga-jaga. Kita akan berkenalan dengan seorang anak perempuan yang bernama Rita. Rita adalah seorang anak yang selalu sedia payung sebelum hujan. Apa tadi artinya? Ya, Rita adalah anak yang selalu berjaga-jaga. Pada suatu hari, Rita diajak ayah ibunya pergi ke desa untuk menengok nenek. Rita tahu, di sepanjang perjalanan menuju ke rumah nenek, tidak ada warung yang menjual makanan atau tidak ada penjual makanan di sepanjang jalan. Karena itu, Rita berinisiatif untuk membawa dan menyiapkan bekal sendiri dari rumah. Rita berpikir, kalau di tengah jalan ia lapar, dia sudah sedia payung sebelum hujan, alias sudah berjaga-jaga dengan membawa bekal. Singkat cerita, Rita bersama papa mamanya pergi menuju ke rumah nenek. Di sepanjang perjalanan, Rita sangat senang sekali. Ketika sampai di pinggir desa, Rita merasa perutnya sangat lapar. Tapi dia tidak perlu khawatir, walaupun tidak ada penjual makanan di sepanjang jalan. Karena apa? Karena ia sudah membawa bekal makanan yang ia persiapkan dari rumah. Rita segera makan bekalnya. Ia makan dengan sangat lahap. Nasi goreng plus telur ceplok ditaburi bawang goreng. Wah, lezat, kata Rita. Dia langsung menyantap dan menghabiskan bekalnya. Adik-adik, coba dibayangkan. Seandainya Rita tidak bawa bekal, kemudian di tengah jalan ia kelaparan. Padahal tidak ada warung di sepanjang jalan itu. Apa yang akan terjadi? Rita bisa sakit mah. Rita bisa pusing, bisa mual, dan ia pasti tidak akan bisa menikmati perjalanannya. Tapi puji Tuhan, Rita selalu berjaga-jaga, sehingga perjalanan ke rumah nenek terasa menyenangkan. Adik-adik, sikap berjaga-jaga itu penting, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan dan apa yang akan terjadi. Dalam kehidupan rohani, sikap berjaga-jaga bisa kita lakukan dengan cara, misalnya, selalu memuji nama Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, dan jangan lupa kita berdoa meminta perlindungan Tuhan setiap saat. Apakah adik-adik siap untuk berjaga-jaga? Harus siap. Adik-adik, berikutnya kita akan mendengarkan tentang cara mencegah berita palsu atau hoax. Adik-adik sering mendengarkan? Oke, kita mulai ya. Akhir-akhir ini di dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu
atau lebih dikenal hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa termakan hoax tersebut. Bahkan, kita bisa ikut menyebarkan informasi palsu tersebut ke orang lain. Tentunya, hal ini akan merugikan banyak orang, terlebih-lebih bagi pihak korban yang difitnah. Sebenarnya, ketika kita bicara soal berita palsu atau hoax, sejatinya penyebaran berita palsu itu sudah lama sekali terjadi. Ya, seumuran dengan kehidupan manusia di dunia ini. Adik-adik ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk karena cerita palsu yang disampaikan oleh ular, kan? Akibat berita palsu yang disampaikan oleh ular tersebut, Adam dan Hawa terperdaya sehingga jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, mereka berdua diusir oleh Allah dari Taman Eden. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita waspada akan adanya berita palsu yang disampaikan oleh orang jahat yang mengatasnamakan Tuhan. Dengan berita palsunya itu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi, adik-adik, hati-hati ya dengan berita palsu. Adik-adik, berikut ini adalah cara kita melawan berita palsu atau hoax. Yang pertama adalah mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber yang dapat dipercaya menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena dengan mencari dari sumber yang dipercaya, membantu kita untuk tidak langsung mempercayai suatu cerita itu tersebar di media sosial. Yang kedua adalah kita tidak langsung percaya dengan berita atau cerita. Bagaimana caranya? Kita bisa mengecek berita atau cerita itu dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga adalah diskusi dengan orang tua. Adik-adik, jika adik-adik mendapatkan suatu cerita atau berita, adik-adik bisa mendiskusikan bersama orang tua. Apakah cerita ini benar atau hanya hoax? Kemudian selanjutnya adalah bijak menggunakan media sosial. Nah, adik-adik, sejak pandemi melanda tahun 2020 kemarin, adik-adik pasti belajar di rumah dan menggunakan gadget, kan? Nah, untuk itu adik-adik harus bijak dalam menggunakan gadget, terlebih-lebih saat bermedia sosial. Jangan mudah untuk memposting sesuatu yang buruk yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, adik-adik juga jangan mudah membagikan suatu berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Selalu waspada terhadap bahaya berita palsu dan bijak perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hari ini juga mengajak kita semua untuk waspada atau berjaga-jaga. Caranya adalah dengan selalu mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, iman kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Adik-adik sudah mendengarkan cerita? Bagaimana? Semua sudah tahu kan? Apa itu sedia payung sebelum hujan? Iya, kita harus selalu berjaga-jaga karena kita nggak tahu apa yang ada di depan. Kejadian apa yang ada di depan. Kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar tentang bagaimana kita bisa menghindari atau meminimalkan berita-berita palsu atau berita bohong atau hoax. Nah, salah satunya adalah
adik-adik berdiskusi dengan orang tua. Berita ini benar enggak ya? Berita ini benar enggak ya? Atau jangan-jangan berita ini salah. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan rohani, supaya kita selalu waspada, selalu berjaga-jaga, jangan lupa adik-adik selalu berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan Yesus, baca Alkitab, dan jangan lupa memuji nama Tuhan setiap waktu. Setelah dengar cerita, kita mau memuji nama Tuhan lagi, supaya kita ingat apa? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Ya kan? Supaya apa? Kalau kita mau kirim berita pakai jari, kalau kita mau menyebarkan berita pakai mulut. Nah, hati-hati kita menggunakannya karena Allah Bapa di surga melihat apa yang kita lakukan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Setelah kita membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, memuji nama Tuhan, kita akhiri sekolah minggu kita pagi ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu pagi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada, dan ajarkan kami juga untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Tuhan, berkati kami, kehidupan kami selanjutnya, dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami. Berikan kami kesehatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.